Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita dapat bertemu melalui program Menit Berkat 5 Menit. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu hal mengikut Yesus. Dalam Lukas 9 ayatnya yang ke-57 sampai dengan ayatnya yang ke-60, saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu hal mengikut Yesus. Mungkin setiap kita sudah banyak mendengar tentang mengiring Yesus, tentang mengikut Yesus. Namun kita akan belajar hal penting apa yang harus kita perhatikan dalam kita mengikut Yesus maupun mengiring Yesus. Hal yang pertama yaitu motivasi. Motivasi seperti apa yang kita miliki saat kita mengikut Yesus. Di ayat yang ke-57 ada seorang yang berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ayat yang ke-58, Yesus menjawab orang itu, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Kalau kita baca keseluruhan, kita akan menemukan bahwa orang yang berbicara kepada Yesus ini adalah seorang ahli Taurat. Seorang ahli Taurat ialah orang yang ingin sekali menjatuhkan Yesus. Orang yang mencari-cari kesalahan Yesus. Tapi kenapa dia malah ingin mengikuti Yesus? Motivasi seperti apa yang dia miliki sampai-sampai ia ingin mengikuti Yesus? Dan Yesus tahu bahwa orang ini memiliki motivasi yang buruk. Mungkin ia ingin mendompleng nama, karena pada saat itu Yesus memiliki ketenaran yang luar biasa. Tidak ada yang tidak tahu Yesus. Dan mungkin ia berpikir saat ia mengikut Yesus, maka ia akan mendapatkan fame, ia akan mendapatkan ketenaran setidaknya 50% dari Yesus. Motivasi seperti itu adalah motivasi yang buruk. Namun Tuhan menginginkan saat kita mengikut Dia, saat kita mengiring Dia, kita memiliki motivasi yang baik. Bukan motivasi yang cuma sekedar ikut-ikutan, bukan motivasi yang aji mumpung, namun motivasi yang memang betul-betul tulus ingin mengikut Yesus. Itu hal pertama yang harus kita pahami dalam kita mengikut ataupun mengiring Yesus. Hal yang kedua yang harus kita pahami dalam kita mengikut Yesus yaitu prioritas. Ayat yang ke-59, Yesus berkata kepada seseorang, "Ikutlah aku." Namun orang itu menjawab kepada Yesus, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Lalu Yesus menjawab, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Kalau kita lihat sekilas, Yesus seperti orang jahat. Yesus seperti orang yang tidak memiliki hati. Ada seorang yang kehilangan bapaknya dan ia ingin menguburkan bapaknya, namun Yesus malah bilang, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Namun bukan itu poin yang ingin ditekankan Yesus. Namun poin yang ingin ditekan Yesus yaitu tentang prioritas. Di sini kalau kita lihat, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Berbicara tentang prioritas. Prioritas seperti apa? Prioritas Yesus ingin kita lebih memprioritaskan Yesus daripada tradisi. Karena dalam tradisi orang Yahudi, seorang laki-laki bertanggung jawab untuk kedua orang tuanya. Saat kedua orang tuanya meninggal, ia memiliki kewajiban untuk menguburkannya. Dan Yesus pasti tahu hal itu. Tidak mungkin ia tidak memahami hal itu. Namun Yesus ingin menekankan bahwa mengikut Dia lebih penting daripada tradisi. Bukan kita mengucilkan tradisi, namun kita tahu prioritas mana yang lebih penting
Yesus lebih penting daripada tradisi. Dan saya berharap setiap kita paham bahwa prioritas kita itu mengikut Yesus. Prioritas kita itu mengedepankan Yesus daripada hal-hal lain. Dan itu adalah hal-hal yang harus kita pahami dalam kita mengikut Yesus. Yang pertama tadi motivasi, dan yang kedua adalah prioritas. Dan amin untuk kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Puji Tuhan, Tuhan berkati.